Terima kasih. Mungkin boleh sedikit ke depannya karena tertutup tiang. Ya, kami usahakan baru. Ya, sebentar akan difoto dan kita akan sama-sama. Inilah para hamba Tuhan kita yang melayani di G3 Tokyo dengan sepenuh hati dan juga tanpa pamrih. Saya sebagai Ketua Majelis dari G3 Tokyo ingin memberikan suatu hadiah Natal juga kepada G3 Gunma sebagai pelaksana tuan rumah Natal gabungan tahun ini. Pak Mimbar akan menerima secara simbolis. Pak Mimbar akan membukanya dan satu lagi. Ya, inilah bisa dipakai nanti di tempatnya G3 Gunma. Terima kasih untuk kesediaannya tampil di depan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Yang masih ada acara yang tersisa, kita akan memasuki aksi Natal DGP dari Komisi Diakonia. Kami mempersilakan Bapak Mimbar untuk boleh menyampaikan. Sebelum saya menyampaikan sedikit penjelasan tentang aksi diakonia tahun ini, kami atas nama Komisi Diakonia DGP G3 menyampaikan banyak terima kasih untuk aksi Natal diakonia di tahun yang lalu yang sudah kita salurkan kepada Panti Asuhan Amanat Agung di Medan, dan juga terima kasih untuk G3 IC, G3 Suzuka yang sampai saat ini masih berkomitmen secara rutin untuk mendukung panti asuhan ini. Terima kasih. Semoga ada wilayah-wilayah lain yang ikut menyusul untuk mendukung secara rutin wilayah panti asuhan Amanat Agung yang akan melayani banyak orang-orang yang dimarginalkan. Sekarang, sebelum kita masuk, 4 tahun yang lalu, G3 pernah mendukung anak-anak sekolah yang berasal dari pedalaman, lalu tidak mampu untuk bersekolah. Kemudian misionaris dari Jepang Antioch Mission bersama dengan lembaga STTAI membawa mereka keluar dari pedalaman, lalu kemudian disekolahkan di kabupaten dan ditopang oleh saudara-saudara jemaat G3 seluruh Jepang. 4 tahun yang lalu itu sempat terlaksana. Dan tahukah saudara, dari semua yang saudara-saudara sponsori dulu, sebagian besar sudah banyak mengabdi untuk pelayanan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang kita akan melihat sedikit saja, nanti akan kita tutup dengan persembahan. Tahun ini sesuai dengan keputusan rapat Dewan Gereja Pusat dan seluruh wilayah, kita akan mengarahkan aksi diakonia kita ke Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Pontianak di Kalimantan Barat. Kita akan arahkan itu ke pelayanan yang dilayani oleh seorang misionaris, Ibu
Bumi Takahashi di bawah naungan Japan Antioquia dan juga bekerja sama dengan Lembaga Sekolah Teologi STTATI. Ya, ini sedikit saja. Nama tempatnya itu wilayah suku Dayak Sungkung. Ini daerahnya kalau dari atas, menurut Ibu Megumi, karena saya belum pernah naik pesawat ke sini. Nah, ini keadaan ekonomi mereka. Saudara, begitu sulitnya. Rumah dari bambu, atap dari daun, keadaan ekonomi mereka, rumah pun belum sempat selesai. Mereka harus tinggal di situ. Mereka harus mencari makanan sampai harus berburu. Bayangkan kalau nggak dapat daging, bagaimana mereka makan daging? Inilah hasil kebun mereka. Ada lada, padi, coklat. Ini kondisi sekolah di daerah Sungkung SD. Paling banyak mereka masuk sekolah SD, tapi itu pun putus sekolah. Mereka lebih banyak bermain daripada belajar. Inilah seorang guru. Menurut Ibu Megumi katanya keadaan pendidikan di sana jumlahnya sedikit, guru kredibilitasnya sangat rendah, kesejahteraannya kurang terjamin. Ini beriring berjalannya. Ini keadaan sekolah di sana. Bagaimana seorang bisa belajar dengan baik dengan kondisi sekolah seperti ini? Keadaan rohani mereka bagaimana? Ini tempat penyembahan berhala. Kalau untuk pesta, mereka begitu rela untuk mengeluarkan banyak uang. Inilah tempat untuk menyembah roh-roh, dewa-dewa di daerah mereka. Untuk sampai ke kampung mereka harus menggunakan transportasi ini, dan pasti tidak akan mungkin bisa dijangkau oleh mereka karena ini butuh biaya besar. Otomatis mereka hanya punya transportasi seperti ini. Dan saudara tahu, untuk menggunakan transportasi ini mereka harus berjuang dan berjibaku untuk belanja, harus mempertaruhkan nyawa mereka. Lihat, mereka harus membawa beban yang berat hanya untuk menjual bahan baku mereka, lalu tukar dengan bahan makanan. Dan mereka juga bertani berpindah-pindah. Mereka potong hutan, mereka tanami padi, lalu sesudah itu panen mereka pindah lagi. Ini teknik peternakan mereka. Nah, maka ada panggilan, ada pelayanan asrama, ada 3 prinsip untuk membentuk kerohanian mereka, menarik mereka dari hidup mereka yang lama itu supaya menjadi hidup yang baru, dan membangun intelektual mereka supaya jadi murid Kristus yang melayani Tuhan. Dibangunlah asrama di daerah Sungkung di pedalaman, dan dibangunlah sekolah di sana oleh lembaga misi, dan saudara-saudara juga pernah ikut mendukung. Dan mulailah diadakan renungan. Mereka yang ditarik dari pedalaman itu datang, sudah diajak untuk renungan. Lanjut. Inilah situasi kondisi di perbatasan Malaysia Intikong. Seks bebas, kejahatan, penjualan wanita, anak-anak terjadi di sini. Kalau kita tidak menyelamatkan mereka, siapa lagi yang harus berjuang? Ini situasi asrama di kabupaten, yang tadi di daerah kecamatan, ini di kabupaten, di Intikong. Silakan. Dan ini satu asrama lagi di daerah Bengkayang, lebih dekat ke Pontianak, agak sedikit kota. Dan inilah anak-anak yang tinggal di sana. Mereka mulai belajar. Dulu mereka harus berkebun sekaligus belajar. Sekarang mereka fokus belajar, karena ada orang-orang seperti bapak ibu saudara yang membiayai mereka. Ini gambar SMP tempat mereka bersekolah. Begitu memprihatinkan, bukan? Terus ini asrama Gloria di Surut Tembawang. Dari Sungkung itu terus masih lurus lagi, masuk ke pedalaman lagi. Ini 6 jam dari Surut Tembawang. Masih harus naik speedboat lagi. Nanti saudara bisa lihat videonya, bagaimana mereka berjuang sampai ke daerah Surut Tembawang. Mereka mulai diajar kerja praktis, bangun rumah sendiri. Saudara bayangkan anak asrama harus tinggal dan tidur di tempat seperti itu.
mereka harus bersekolah dan berjuang dengan dapur umum seperti ini. Lanjut. Saudara-saudara, yang tadi saya sampaikan di pendahuluan, 4 tahun yang lalu atau lebih jauh lagi, saudara mendukung seorang banyak anak-anak SMA. Saudara lihat yang pakai baju putih di tengah itu, dan di bawah di sebelah kiri, ini dia. Sekarang sudah jadi mantri, saudara. Mantri kesehatan. Dulu dia asrama pelajar, dibiayai oleh donatur, disekolahkan, dan akhirnya bisa menjadi mantri. Dan sekarang dia berkeliling ke kampung-kampung, ke pedalaman, ke tempat-tempat orang yang nggak bisa berobat dengan baik. Dia bawa obat-obat, dia kasih obat-obatan, dia obati semua orang. Kalau saudara mau bisa lebih jelas, dia sudah dibuat film dokumenternya, judulnya Cerita dari Tapal Batas. Saudara bisa lihat, tonton filmnya. Salah satunya dia tokoh utama. Dan dia sudah bertobat dan sekarang melayani Tuhan melalui profesinya. Lanjut. Inilah tamatan anak-anak asrama Gloria. Lanjut. Ini belakangnya asrama dapur Ati. Mengerikan ya. Lanjut. Mereka diajar untuk disiplin bekerja. Ya, itu sekilas saja yang saudara dan saya kita bisa sama-sama lihat. Dan saudara-saudara, di Natal kali ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan datang untuk memberi kita hidup. Dan Tuhan yang memberi kita hidup, bukankah sepatutnya hidup kita itu kita gunakan untuk berbagi, bukan? Hari ini sebelum kita memberikan persembahan, saya menantang saudara-saudara untuk sama-sama memperhatikan, masih layakkah kita berpangku tangan dengan situasi mereka seperti itu di sana? Dan masih biarkah kita berdiam diri melihat mereka sedemikian rupa berjuang untuk hidup, apalagi mau mengenal Tuhan? Mari kita saksikan sama-sama.
sebelum kami masuk di asrama, yang namanya Alkitab sama sekali tidak kami ngerti, bahkan membacanya. Tapi sekarang setelah masuk di asrama, nama kitab-kitab pun kami sudah tahu, bahkan berani menyampaikan firman Tuhan. Kalau pulang kampung, kami diminta untuk memimpin ibadah dan bawa firman Tuhan di gereja. Itu semua karena kami diajar di asrama, dan karena kami diajar maka kami berani tampil di depan orang banyak. Kami minta khususnya kami yang tinggal di asrama yang buat Suri Gunawan, kami minta dukungan doa dari teman-teman kami dan juga dari para pendukung kami. Semoga kami dapat capai cita-cita kami dan kami ini menjadi anak yang berguna dan masa depan hidup kami. Saya ingin menjadi dokter. Cita saya menjadi wartawan. Cita saya menjadi Selama mereka di asrama Gloria Santomawan sudah ada perubahan-perubahan yang baik, karena mereka sekarang sudah berani tampil di depan orang banyak, termasuk memimpin ibadah di gereja. Nama saya Hesti, saya sekolah di SMP Negeri 2 Entikong, saya tinggalnya di asrama. Selama saya di asrama, saya diajar untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, sekarang saya sudah bisa menyampaikan firman Tuhan walaupun kurang sempurna. Di sekolah saya pernah meraih juara 3. Jadi tolong dukung saya dalam doa supaya saya bisa sukses dan bisa meraih cita-cita saya. Saya ingin jadi guru agama. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena saya bisa meraih juara 1 dan juara 2. Mohon dukungan doa, tolong doakan supaya saya bisa sukses. Saya Yulia Renji, saya sekolah di SMP Negeri 2 Entikong. Saya tinggal di asrama 2 Diap. Di asrama saya diajarkan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan sekarang saya sudah bisa menyampaikan firman Tuhan meskipun belum sempurna. Di sekolah saya mendapat ranking pertama sebanyak 2 kali dan ranking kedua 1 kali. Jadi saya mohon doa untuk saya. Cita-cita saya menjadi pramugari atau guru. Saya mengajak Bapak Ibu serta saudara sekalian untuk bersama-sama kita menyisikan sedikit uang kita atau mungkin banyak uang kita untuk memberikan persembahan untuk membantu pelayanan anak-anak ini. Jangan tahan hati saudara, tangan saudara untuk memberikan persembahan hari ini. Teman-teman akan membawa kantong persembahan. Mari kita iringi pujian, lalu sesudah itu minta tolong Pak Justinus untuk menutup kita sekaligus perayaan ini. Tuhan Yesus berkati kita.